Welcome to apa? Welcome to Sahara, bitch. A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunisa Arnesti Fajria dengan NIM A1Q1 21055. Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konseling eksistensial. Baik, langsung saja, yaitu materi pertama, pengantar dan tokoh utama. Eksistensialisme pada awalnya merupakan filsafat yang menganggap bahwa segala sesuatu yang terjadi pasti berujung dari eksistensi atau kehadiran. Eksistensialisme menekankan pada eksistensi dibandingkan dengan esensi atau hakikat. Eksistensi sendiri secara umum adalah keberadaan, sedangkan secara khusus berarti bagaimana cara manusia hidup di dunia. Adapun yang melatar belakangi munculnya eksistensialisme yaitu pemikiran materialisme yang menganggap bahwa keberadaan manusia itu pada dasarnya sama seperti benda lain yang bersifat material. Kemudian, idealisme yang menganggap bahwa manusia berpikir secara berlebihan dan memandang manusia hanya sebagai subjek. Tokoh dari eksistensial humanistik yang pertama adalah Abraham Maslow yang terkenal dengan teori aktualisasi diri. Selain itu, yang kedua ada tokoh lain dari eksistensial humanistik yaitu Carl Rogers yang dikenal dengan metode terapi yang berpusat pada klien, yaitu client-centered therapy. Yang ketiga yaitu Viktor Frankl adalah tokoh sentral dalam mengembangkan terapi eksistensial di Eropa dan juga membawanya ke Amerika Serikat. Pendekatan eksistensial humanistik terfokus pada sifat dari kondisi manusia yang mencakup kesanggupan untuk menyadari diri, bebas memilih untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan dan tanggung jawab, kecemasan sebagai menentukan nasib sendiri, kebebasan dan tanggung jawab, kecemasan sebagai suatu unsur dasar, pencarian makna yang unik dalam dunia yang tak bermakna, berada sendiri dan berada dalam hubungan dengan orang lain, keterhinggaan dan kematian, dan kecenderungan mengaktualkan diri. B. Konsep-konsep utama. Adapun pokok-pokok teori psikologi humanistik yang dikembangkan oleh Maslow adalah sebagai berikut. 1. Individu adalah penentu bagi tingkah laku dan pengalamannya sendiri. Manusia adalah individu yang sadar, bebas, memilih atau menentukan setiap tindakannya. Dengan kata lain, manusia adalah makhluk yang bebas dan bertanggung jawab. 2. Manusia tidak pernah diam, tetapi selalu dalam proses untuk menjadi sesuatu yang lain dari sebelumnya. Namun, demikian perubahan tersebut membutuhkan persyaratan, yaitu adanya lingkungan yang bersifat mendukung. 3. Manusia pada dasarnya memiliki pembawaan yang baik atau tepatnya netral. Kekuatan jahat atau merusak pada diri manusia merupakan hasil atau pengaruh dari lingkungannya yang buruk dan bukan merupakan bawaan. 4. Manusia memiliki potensi kreatif yang mengarahkan manusia kepada pengekspresian dirinya menjadi orang yang memiliki kemampuan atau keistimewaan dalam bidang tertentu. Kelima,
Manusia memiliki bermacam-macam kebutuhan yang secara hierarki dibedakan menjadi berikut. A. Kebutuhan-kebutuhan fisiologis. B. Kebutuhan akan rasa aman. C. Kebutuhan akan cinta dan memiliki. D. Kebutuhan akan harga diri. E. Kebutuhan akan aktualisasi diri. Terapi eksistensial berdasarkan pada asumsi bahwa kita bebas dan oleh karenanya bertanggung jawab atas pilihan yang kita ambil dan perbuatan yang kita lakukan. Pandangan eksistensial didasarkan pada model pertumbuhan dan mengonsepkan kesehatan bukan keadaan sakit. Menurut Gerald Corey, ada beberapa konsep utama dari pendekatan eksistensial, yaitu kesadaran diri, di mana manusia memiliki kesanggupan untuk menyadari dirinya sendiri, suatu kesanggupan yang unik dan nyata yang memungkinkan manusia mampu berpikir dan memutuskan. Kedua, kebebasan, tanggung jawab dan kecemasan, yang dimana kesadaran atas kebebasan dan tanggung jawab dapat menimbulkan kecemasan yang menjadi atribut dasar pada manusia. Selanjutnya, pencipta makna, yaitu manusia itu unik dalam artian dia berusaha untuk menemukan tujuan hidup dan menciptakan nilai-nilai yang akan memberikan makna juga bagi kehidupan. C. Asumsi perilaku bermasalah. Pribadi yang bermasalah menurut pandangan eksistensial humanistik yaitu tidak mampu memfungsikan dimensi-dimensi dasar yang dimiliki manusia, sehingga kesadaran tidak berfungsi secara penuh. Di antaranya inkongruent, tidak dapat dipercaya, tidak dapat memahami diri sendiri, bermusuhan dan kurang produktif. D. Tujuan konseling. Menurut Cora Gray, ada beberapa tujuan konseling eksistensial humanistik, yaitu 1. Agar klien mengalami keberadaannya secara otentik dengan menjadi sadar atas keberadaan dan potensi-potensi, serta sadar bahwa ia dapat membuka diri dan bertindak berdasarkan kemampuannya. 2. Meluaskan kesadaran klien dan karenanya meningkatkan kesanggupan pilihannya, yakni menjadi bebas dan bertanggung jawab atas arah hidupnya. 3. Membantu klien agar mampu menghadapi kenyataan bahwa dirinya lebih dari sekedar korban kekuatan-kekuatan deterministik di luar dirinya. F. Peranan konselor. Fungsi dan peranan konselor dalam konseling eksistensial. Konselor adalah memahami dunia subjektif klien agar bisa menolongnya untuk sampai pada pemahaman-pemahaman pilihan baru. Fokusnya adalah pada situasi hidup klien pada saat itu dan bukan pada menolong klien agar bisa sembuh dari situasi masa lalu. Tugas sentral dari konselor adalah langsung mengkonfrontasikan klien ini dengan cara hidup mereka dalam keberadaan terbatas dan menolong mereka untuk bisa menyadari bahwa mereka ikut berperan dalam menciptakan kondisi semacam itu. F. Kelebihan dan keterbatasan. Kelebihannya, yang pertama, teknik ini dapat digunakan klien mengalami kekurangan dalam perkembangan dan kepercayaan diri. 2. Adanya kebebasan klien untuk mengambil keputusan sendiri. 3. Memanusiakan manusia. 4. Bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap. 5.
Pendekatan terapi eksistensial lebih cocok digunakan pada perkembangan klien seperti masalah karir, kegagalan dalam perkawinan, pengucilan dalam pergaulan, ataupun transisi dalam perkembangan dari remaja menjadi dewasa. Selanjutnya, kelemahan. 1. Dalam pelaksanaannya tidak memiliki teknik yang tegas. 2. Terlalu percaya pada kemampuan klien dalam mengatasi masalahnya. 3. Memakan waktu lama. 4. Dalam metodologi, bahasa dan konsepnya yang mistikal. Itulah tadi video review materi konseling eksistensial dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.